ngasih temen 10. Maka kalau ngasihnya 1, oleh Allah dicatat pahalanya seolah-olah dia memberikan 10. Tidak harus nanti tiba-tiba ditukar jadi 10. Nah, ini yang harus dibenerin. Saya kemarin sedekah 10.000, berarti saya nunggu 100.000-nya dari Allah. Bukan begitu. Dicatatnya, makanya kalau membaca ayatnya itu kan, man jaa bil hasanati falahu asru amsalha, amsal yang semisal. Jadi semisal, bukan pasti kalau sedekah duit dibalikan duit sama Allah, itu bukan. Ini ya. Nah, itu lipat 10. Nanti ada yang lipatnya 70, yaitu kita bersedekah kepada saudara-saudara. Mungkin misalkan ada paman, ada paklik dan lain sebagainya. Itu saudara-saudara, mungkin punya sepupu dan lain sebagainya, saudara jauh. Itu kalau kita bersedekah kepada mereka, maka pahalanya 70 kali lipat. Lebih banyak. Allah catat kalau kita ngasihnya 1.000, Allah catat ngasihnya itu 70.000. Ada yang dilipatkan oleh Allah 700. Ngasihnya kepada siapa? Ngasihnya adalah kepada kerabat yang jadi tanggungan kita. Istri, terus orang tua, saudara kita perempuan yang dia itu saudara perempuan kita yang dia itu nggak ada, misalkan dia itu belum menikah atau sudah tidak punya suami, maka itu dilipatkan oleh Allah 700 kali. Ini 700 kali pahalanya luar biasa. Ini. Jadi 10 orang miskin, 70 kerabat kita yang bukan tanggungan kita. 700 itu adalah yang masih menjadi tanggungan kita, gitu ya. Bisa jadi mungkin yang di dalam silsilahnya itu dia bisa menjadi tanggungan kita. Terus kemudian 7.000. Wah, ini yang 7.000 apa ini? 7.000 adalah ketika seseorang itu berinfak untuk penuntut ilmu. Ya kalau sekarang santri. Jadi kalau kita ngasih makan 1 piring kepada tetangga kita, wa at'imut ta'am, memberikan makan kepada fakir miskin, Allah lipatkan 10. Kita berikan kepada saudara-saudara kita, Allah lipatkan 70. Kita berikan kepada kerabat keluarga terdekat kita, Allah lipatkan 700. Kita kasih sama santri, itu sama dengan kita itu ngasih 7.000 piring. Padahal yang dikasih cuma 1 piring. Ini luar biasa ini. Jadi luar biasa besarnya pahalanya itu. Ini makanya kalau beramal pakai ilmu, gitu ya. Makanya kalau beramal pakai ilmu itu kelihatannya sepele yang dilakukan, pahalanya bisa mengalahkan yang ngos-ngosan itu. Strategi. Tiap hari kasih fakir miskin gitu. Bagus, memberi fakir miskin itu bagus. Tapi kasih 100 piring. Berarti dapat berapa? Oleh Allah dicatat berapa? 1.000. Fajar karena sudah ikut ngaji, kasih santri 1 piring, oleh Allah catat berapa? 7.000 gitu. Nah, itu pakai ilmu, bedanya pakai ilmu. Makanya kalau beramal pakai ilmu itu bisa ada strateginya. Ada strateginya. Tapi itu tadi ada yang namanya kewajiban. Ada mungkin yang berbeda pendapat dengan saya, tetapi saya berpendapat itu memang
Saya mengikuti pendapat, maaf, bukan saya berpendapat. Saya mengikuti pendapat bahwa yang namanya infak ini terbagi menjadi dua. Ada infak yang sifatnya, ada infak yang secara hukum itu sunnah, yaitu tadi ketika kita itu misalkan berinfak, kita berinfak kepada orang yang mungkin dia nggak butuh, atau dia itu ya cuma tetangga kita biasa, masak dikasih tetangga dan lain sebagainya, masak lebih dikasihkan orang, punya duit sedikit kasihkan teman, traktir teman, maka itu adalah infak sunnah. Tapi ada infak yang itu adalah sifatnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kalau tidak ada orang yang berinfak, maka orang di wilayah tersebut dia berdosa. Contoh, masjid kira-kira butuh buat beli pulsa apa tidak? Pulsa listrik. Butuh. Perlu nggak kira-kira kebersihannya dijaga? Perlu nggak kira-kira katakanlah perlu dirawat, dicat, dibersihkan dan sebagainya? Kalau ada yang bocor dibenarkan, kalau ada yang rusak dibetulkan. Perlu apa tidak? Perlu. Maka ketika itu dibutuhkan, berarti ketika itu dibutuhkan, jatuhlah hukum namanya fardu kifayah. Jadi, tapi kalau sudah ada yang memenuhi, yang lain mengikuti, ya sudah, itu namanya sudah sunnah lagi. Ini. Karena kalau tidak jatuh fardu kifayah, nanti berarti akan ada masjid yang satu kampung nggak peduli, lama-lama akhirnya tutup. Ada nggak terjadi seperti itu? Ada, karena seorang merasa sunnah tok saja. Ada tetangga kita lapar, orang miskin tetangga kita lapar, dia kelaparan, atau ada anak yatim yang kelaparan, sementara kita sendiri itu kenyang gitu. Tiap hari kita bisa makan enak dan kenyang, sementara kita punya tetangga yang lapar, maka jatuh hukum fardu kifayah, kita wajib ngasih makan dia itu. Makanya Rasulullah katakan, siapa orang itu yang dia itu malam hari itu kenyang sementara tetangganya ada yang kelaparan, maka tidak ada tempat kecuali neraka itu. Saking dianggap pentingnya yang namanya perhatian kepada tetangga. Cuman memang ada problem di sini. Ada problem, ini perhatikan. Makanya jadi muslim itu kalau dia itu banyak afsus salam gitu ya, banyak afsus salam, menebarkan salam, maka dia itu nanti akan paham tentang hal ini. Jadi kita di dalam hidup itu harus saling yang namanya itu istilahnya, kita itu harus bisa memahami orang lain gitu ya. Karena bisa jadi orang lain kita lihat karena dia sebenarnya sangat membutuhkan bantuan kita, tapi karena dia menjaga kehormatannya, dia menjaga harga dirinya, dia kelihatan baik-baik saja. Nah, ini repotnya ini. Orang yang baik itu, yang dia itu kesusahan, tapi dia tidak menampakkan kesusahannya, kelihatannya baik-baik saja. Tapi akan muncul problem juga. Nah, kenapa? Karena dikiranya baik-baik, gak dibantu-bantu sama orang itu. Tidak punya masalah. Itulah kenapa kita itu perlu saling menyapa, perlu saling bersaudara, supaya sensitivitas kita itu paham dengan teman kita itu, dengan saudara kita, kondisinya bagaimana, itu kita paham. Ini, wah kayaknya itu tetangga saya kayaknya ya wong pegawai ya, mesti ya terjamin lah hidupnya. Belum tentu ternyata itu. Bisa jadi. Saya waktu itu nelpon seseorang gitu. Saya agak guyon itu. Kamu itu kok kayaknya hidupnya enak ya. Santai, kayaknya nggak pernah ada masalah itu. Oh ya memang dibuat santai saja gitu. Saya akhirnya agak mancing itu. Nah, kok dibuat santai itu gimana? Waktu itu saya telepon itu udah lewat duhur itu.
ini saya sama anak saya, anaknya masih kecil, masih balita, di bawah 3 tahun kayaknya. Saya sama anak saya itu sampai jam segini nih, belum satu rumah belum ada yang makan. Gak ada beras, gak ada duit. Tapi mau ngaku sama orang gak berani Pak, itu loh. Banyak gak kira-kira yang seperti ini? Banyak lah. Kalau kita sesama muslim tidak bersaudara, kita nggak akan pernah paham dengan kondisi teman kita, saudara kita itu kan, ketika mengalami kesusahan seperti itu. Jatuh itu hukum itu. Kalau sampai ada saudara kita, tetangga kita kelaparan sementara kita santai, kita makan enak, kita kenyang, itu jatuh itu kewajiban seperti itu. Makanya dulu pernah ada cerita ini ya, di dalam kitab itu saya pernah membaca kisah yang luar biasa, di mana ada seorang kaya itu